도끼다. 애는 잘 있지? Diawali dengan seorang laki-laki, kita panggil saja Man. Man merupakan mantan pembunuh bayarin yang sudah pensiun dari pekerjaannya dan sudah mempunyai istri. Kita panggil saja si Min. Rupanya Min yang ingin liburan dengan temannya kini mencoba membujuk Man untuk menjaga seorang gadis yang berusia 17 tahun. Min meminta Man menjaganya selama ia liburan di sebuah pulau yang bernama Jeju, di mana gadis tersebut merupakan anak dari teman Min yang akan menemani liburannya. Man yang tak mau repot mengurus seorang anak, apalagi anak tersebut sudah memasuki umur pubertas, pun menolaknya. 아니 잘 알지도 못하는 내 집에 두겠다고 지금? 아유. 아이씨. Man dengan terpaksa memenuhi keinginan Min karena Min berjanji akan memberikan hadiah yang memuaskan setelah ia pulang nanti jika Man menjaganya dengan baik. 괜찮아? 그럼 몇 달간 원 없이 소개해줄게. 간다? 언니 같이 가. Man pun menjemput gadis yang akan dijaganya dengan alamat yang sudah diberitahu oleh Min. Setelah menunggu lama, Man pun dihampiri oleh gadis yang dimaksud oleh Min. Ia bernama Yongji, di mana Yongji ternyata membawa satu teman wanitanya yang bernama Jenny untuk ikut numpang di mobil Man. Yongji yang ingin pergi ke suatu tempat pun meminta tolong kepada Man untuk diantarkannya. Dengan sedikit keberatan, Man pun menuruti permintaan Yongji. 이 주변인이 겁나는 이유는 어디로 튈지 모른다. Di tengah-tengah perjalanan, Yongji meminta izin agar ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tanpa sepengetahuan ibunya. Tanpa mencegahnya, Man pun mengiyakan dan menyuruh menelponnya jika butuh bantuan. Sebelum Yongji pergi, Man memberikan uang jajan kepada Yongji agar ia tak keluyuran. 너 엄한 데 쏘다니지 말라고 주는 거니까 어기면은 2배야 위약금. Jam 1 pagi, Man pun terbangun oleh Yongji yang menelponnya, di mana Yongji meminta agar dijemput karena perutnya yang sedang sakit. Dengan kondisi mengantuk, Man pun menuju ke tempat yang telah di-Sherlocknya. Sesampainya di tempat yang dikirim Yongji, tak disangka 안녕하세요. 저 윤지 학교 선배예요. 네, 반가워요. 야. 네? 아프다면서. 아, 그렇게 심하게 아픈 건 아닌데. Yongji yang ditanya oleh Man terkait keberadaan Jenny tak menjawab dan malah sibuk membalas pesan dari temannya. Ditambah Yongji yang seenaknya menyuruh Man untuk pulang begitu saja. Dengan sabar, Man berpesan agar ia jaga diri dan menyuruh menelponnya jika butuh bantuan. 알았어. 형 조심해서 들어가. 전화하고. 걱정 마세요. Dari kaca spion, Man melihat Yongji yang dijemput oleh teman laki-lakinya yang nampak begajulan. Awalnya Man membiarkannya. Namun setelah menerima pesan dari Min yang menanyakan kondisi Yongji pun, ia terpaksa mengikuti kemana arah mereka pergi, yang ternyata Man sudah menaruh chip GPS di dompet Yongji saat memberinya uang. 지갑 줘봐. Di tempat Yongji berada, Jenny atau teman wanita yang ditanyakan oleh Man sebelumnya kini sedang disekap oleh seorang perempuan yang bernama Situm. Situm sendiri merupakan perantara dalam jual beli gadis untuk dijadikan sebagai wanita penghibur. Situm yang hendak menampar Yongji pun terhenti saat Man datang. 양년이. 그만해. 걔 다치면 안 되는 애야. 뭐해 병신들아. 씨. 씨발놈이.
Paginya, Man yang sedang mengobati luka tusukan semalam pun dihampiri Yonji yang penasaran dengan pekerjaan yang digeluti oleh Man. Yang terlihat Man memiliki rumah, mobil mewah, dan uang yang banyak. Yonji pun ingin tinggal di rumahnya di mana sekarang ia tak memiliki teman dan sudah di-DO dari sekolahnya. 그냥 집도 그렇고 차도 그렇고 뭐해서 그렇게 돈을 많이 버셨어요? 그냥 아는 사람이 빌딩 몇 개 갖고 있어. 나 그거 관리하는 사람이고. 너 다른 친구 없어? 많지? 저 학교에서 완전 아싸예요. Malamnya, setelah selesai membeli makanan di luar, Man pun dihentikan oleh seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan, yang mana tempat tersebut adalah tempat Man beraksi sebelumnya. Dengan santainya, Man pun menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh detektif. 아니 근데 무슨 일로? 이쪽 길로 자주 다니세요? 뭐 가끔요. 지름길이라서. Man yang merupakan mantan pembunuh bayarin pun sudah memiliki firasat buruk dengan memprediksi tidak kurang dari 1 hari detektif akan datang Dan ke prediksi rumahnya. Man pun benar. Mengetahui kedatangan detektif pun, Man menyuruh Yonji agar pergi ke kamar dan tidak keluar. Man pun menyambut kedatangannya dengan hangat. 저쪽 가서 얘기하시죠. 야, 집 죽이네. Man pun menyangkal kecurigaan detektif saat ia menunjukkan rekaman CCTV di sekitar TKP yang terekam mobil Man melintasi jalan dekat TKP sebelum kejadian tersebut. Tak hanya itu, detektif juga menunjukkan rekaman Yonji yang agak sedikit blur saat dibonceng oleh temannya, sehingga detektif pun meminta agar Yonji menemuinya. Man pun menyuruh detektif untuk datang kembali jika memang benar Yonji adalah orang yang berada di rekamannya. 여기 뒤에 김윤지 학생 맞죠? 윤지가 이번 사건이랑 연관 있는 게 명료해지면 그때 다시 오세요. Setelah pergi, Man pun mendatangi Yonji yang ada di kamarnya untuk diajak makan. Namun ketika Yonji memegang tangan Man, ia malah teringat dengan seorang wanita yang tiada di pelukannya. Entah disebabkan oleh penyakit apa, hal itu pun masih belum diketahui. 알고 싶지도 않았던 나는 그저 건조하게 아이를 안아주었을 뿐이다. 괜찮아질 거라고. 내 손을 두드리며 그저 이 순간을 잃어버리지 마. Yonji tiba-tiba ditelepon oleh Jenny yang ternyata disuruh oleh Situm. Man yang mengetahuinya pun meminta telepon Yonji. Di sini Situm memberitahu Man bahwa pisau yang digunakan sebelumnya masih terdapat sidik jari Man, di mana Situm mengancam akan menyerahkannya ke polisi jika Man tidak datang lebih dari 1 jam. Sebelum berangkat menuju alamat yang diberikan oleh Situm, Man pun membuka kembali seperangkat alat eksekusi yang sudah lama tak disentuhnya. Juga memberikan gelang jam kepada Yonji yang sudah terdapat chip GPS-nya guna mengetahui posisi Yonji jika terjadi sesuatu padanya. Sesampainya Man di sana, Situm pun kaget dengan Man yang mengetahui keberadaannya, yang padahal Situm memberikan alamat palsu kepada Man. 당신 뭐야? 새끼야. 근데 어떻게 여기로 왔지? 아까 전화로 말하려고 했는데 칼 가지고 와. Man pun meminta pisaunya agar segera diberikan. Namun karena kita sebut saja si bos banyak drama, inilah yang dilakukan Man. 칼 가지고 와. Ketika Man yang hendak mengejar Situm dan bos yang melarikan diri, tiba-tiba
Ternyata Man sudah ditunggu oleh seseorang yang bernama John yang juga merupakan pembunuh bayarin yang masih aktif. Yang ditugaskan untuk membunuh siapapun yang mencoba mengusik bisnis gelap yang sedang dijalankan oleh atasannya. Karena Man baru menyadari panggilan Situm hanya mengalihkan dirinya agar Yeonji bisa diculik, Man pun segera pulang ke rumah dan benar, sesampainya di rumah Yeonji sudah tidak ada. Man pun menganalisa penculikan Yeonji melalui CCTV, jejak kaki dan juga segera membuka GPS supaya bisa mengetahui posisi Yeonji saat ini. Di dalam Man menghampiri suara jeritan gadis yang meminta tolong karena dipaksa untuk bersilaturahmi dengan dua orang pria. Juga direkam untuk dijual di sebuah situs gelap. Setelah melumpuhkan kedua pria tersebut, Man menanyakan keberadaan Yeonji kepada wanita tersebut yang ternyata ia adalah Jenny. Mengetahui kedatangan Man, Situm segera pergi melarikan diri. Situm pun baru menyadari kenapa Man bisa selalu mengetahui posisinya walaupun Situm memberikan alamat palsu. Di sebuah ruangan Man pun menginterogasi Situm dengan mengikatnya di atas kursi. Karena Situm bertele-tele, tanpa ampun Man menusukkan pisau tepat di pahanya. Sehingga Situm memberitahu bahwa Yeonji dibawa ke sebuah hotel dan yang mengetahui siapa yang membawa Yeonji hanyalah kakaknya. 남자들이란 씨. 윤지 지명한 새끼 누구야? 그건 나도 진짜 몰라. 오빠만 알아. 진짜야. 근데 여기 그 전부터 수상했어. 이상한 애들도 자주 다니고. Sesampainya Man di hotel yang telah diberitahu Situm, Man pun masuk ke dalam dan disambut dengan kapak yang melayang. Dengan mudah Man melumpuhkan kroco-kroco yang berdatangan hingga menyisakan 3 orang saja. Karena ketakutan mereka pun melarikan diri. Man yang belum menemukan Yeonji pun tak membiarkan mereka kabur begitu saja. Tanpa basa-basi karena tak kunjung diberitahu posisi Yeonji, Man mengeksekusi satu persatu hingga menyisakan 1 orang saja, di mana 1 orang yang masih hidup itu mau memberitahu keberadaan Yeonji. 살려주세요. 제발 살려주세요. 아, 씨발 진짜 살려줘. 살려달라고. 올라가서 이 짓을 또 해야 돼. 감사합니다. 감사합니다, 선생님. 근데 저 진짜 몰라요. 정말. Ia mengatakan yang tahu tentang keberadaan Yeonji adalah manajer, yaitu orang yang rambutnya seperti reggae. Namun, 있거든요. 레게 머리야. terungkap latar belakang John adalah seorang mantan pasukan Rusia. John memberitahu untuk saat ini hanya dialah yang mengetahui tentang keberadaan Yeonji. John dengan jujur memberitahu bahwa Yeonji dibawa ke sebuah pelabuhan dan menyuruh Man agar datang sebelum jam 8 pagi. Namun sebelum pergi, John mengajak Man untuk Baiwan Zilong. 거기 포함될 거고. 네가 죽으면 못 찾을 것 같은데.
Karena Man sudah kehabisan senjata, ia pun memancing John masuk ke dalam hotel dan merencanakan sesuatu agar bisa cepat pergi ke pelabuhan yang dimaksud John. Baru saja selesai dengan John, detektif tiba-tiba datang dan menodongkan pistol ke arah Man, di mana detektif mengetahui bahwa Man lah pelaku pembunuhan di TKP sebelumnya. Dengan jam terbang yang sudah tinggi, Man pun berhasil membalikan keadaan. Man menyuruh detektif masuk ke mobil dan ikut dengannya. 사복고 준비했냐 이 새끼야? 이거 아주 위험한 새끼네. Sesampainya di pelabuhan, Man pun mencari-cari sebuah kapal yang dimaksud John, di mana kapal itulah yang akan membawa Yonji. Dan setelah berputar-putar mengelilingi pelabuhan, akhirnya Yonji pun terlihat. Man pun secepat mungkin dengan menginjak gas mobilnya untuk menghentikan mobil yang membawa Yonji masuk ke dalam kontainer, sehingga dengan segera Man keluar dari mobil dan menyelamatkan Yonji sambil menahan serangan kroco-kroco yang ada di dalam mobil yang ditumpangi. Belum sempat turun, tiba-tiba si bos datang dengan ketololannya. Setelah mengeksekusi bos, Man justru menemukan ponsel milik bos yang mengungkapkan bahwa detektif ternyata bekerja sama dengan orang-orang tersebut. Sehingga Man membuat kesepakatan dengan detektif untuk membereskan kekacauannya di saat polisi datang. 조만간 연락할게. Di rumah sakit, Yonji yang baru tersadar tak mau ditinggalkan oleh Man. Yonji meminta ditemani Man saat diinterogasi oleh polisi yang akan datang. Man yang merasa kasihan pun tak jadi meninggalkan Yonji sampai polisi selesai menginterogasinya. 조만간 경찰에서 찾아올 거야. 네가 아는 만큼 진술하면 돼. 가끔 아저씨 진짜 재수없는 거 알아요? 너도 마찬가지야. 싫어요. 혼자 있는 거. Setelah selesai, detektif mendatangi Man yang sedang minum kopi di luar. Di sini terungkap fakta bahwa Situm yang sebenarnya bisa diselamatkan ternyata malah dibunuh oleh detektif. Hal itu diketahui Man karena mayatnya ada di dalam bagasi detektif. Dan mayatnya dibawa ke hotel karena di belakang hotel ada tempat kremasi yang mana itu semua dilakukan detektif untuk menghilangkan barang bukti. Detektif yang sebelumnya menolak untuk menyelidiki siapa orang yang menyuruh menculik Yonji, kini menyetujuinya setelah ditawari uang yang lebih banyak. Namun Man akan memberikannya jika detektif sudah benar-benar menemukannya. 윤지 지명한 새끼 찾는 거 거기까지가 우리 딜이야. 명심해.
Man yang ingin mengetahui dalang dibalik ini semua mendatangi temannya yang sudah lama tak bertemu. Diketahui si teman merupakan orang yang menjual senjata ilegal yang dulunya sering dikunjungi saat Man masih aktif menjadi pembunuh bayarin. Maksud dari kedatangan Man ialah meminta bantuan untuk dicarikan senjata di pasar gelap. 모듈은 저격용 M200 그리고 라이플 소음기도 날씨도 꿉꿉하고 해서 Man yang sudah diberitahu oleh detektif tentang informasi orang yang mengetahui siapa dalang dari penculikan Yeonji pun mendatangi tempat tersebut dan 박형주 윤재 지목한 놈이 누구야? setelah bersandiwara yang cukup lama dengan kecerdasan Man dalam menginterogasi, akhirnya orang itu pun buka suara. Diketahui dalang dibalik ini semua adalah seorang hakim, di mana si hakim dengan mudah menutupi jual beli gadis penghibur ini sudah berjalan selama 10 tahun. 판사라는 것만 알아. 진짜 10년 동안 일하면서 얼굴 한 번 본 적이 없어. 진짜. 다양한 냄비들 먹고 싶어하는 고객들은 존나 늘어나지. 수급은 안 되지. Man yang sudah memanggil tim pembersih meminta bantuan satu kali lagi untuk membersihkan tempat yang akan dikotorinya setelah ini sebagai pembersihan terakhir kalinya. Melihat temannya yang keberatan, Man pun menambahkan upahnya menjadi 3 kali lipat. 3배 4배? Man pun kembali ke tempat temannya yang menjual senjata ilegal untuk menanyakan terkait barang yang dimintanya. Karena temannya juga belum pernah menyentuh senjata yang diminta Man pun, ia men-unboxing paket senjatanya di depan Man. Walaupun sudah berpengalaman selama 30 tahun, si teman pun mencoba merakit senjatanya yang terpisah-pisah dengan dibantu melihat tutorial YouTube. 건마스터만 30년이라면서 확인차 보는 거 확인차. Di sela-sela itu, Man ditelepon oleh Yeonji yang memberitahu bahwa ibu Jenny baru saja datang dan mengatakan Jenny telah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena depresi. Mendengar itu, Man pun ingin segera menyelesaikan akar masalah dari perbuatan yang biadab ini. Setelah para penjaga dilumpuhkan satu persatu, Man memasuki hotel dan menghabisi sisa-sisa bawahan hakim hingga Man bertemu lagi dengan John yang merupakan lawan terkuatnya. Disusul dengan detektif yang juga datang untuk membantunya. Namun tanpa disangka detektif malah berpihak kepada si John, sehingga membuat si Man terbojok dan menuruti semua perintahnya. 총 내려. 어떻게 정리는 다 됐나요, 이 형사님? 예, 정리됐습니다. Man pun dibawa ke ruangan hakim berada. Di sini si hakim menyuruh mengeksekusi Man di ruangan yang berbeda. Dengan PD-nya detektif membawa Man sendirian tanpa ada pengawalan dari bawahan hakim, termasuk John yang tidak ikut. Sehingga 저 변태 판사 새끼가 막아주겠지. 권력이 원래 이럴 때 쓰는 거잖아. mendengar debak-debuk, bawahan hakim pun saling berdatangan untuk melumpuhkan Man. Begitu juga dengan John, keduanya pun saling baku tembak sampai pelurunya habis di antara keduanya.
Setelah pelurunya habis, John menyerang dengan pisau andalannya, sedangkan Man hanya dengan tangan kosong. Beruntungnya pistol yang dipegang John sudah tidak ada pelurunya, sehingga memberi kesempatan Man untuk menyerangnya, lalu mengambil pistol yang tergeletak dengan amunisi full dan si hakim pun terkejut dengan kedatangan Man yang menganggap Man sudah dihabisi oleh bawahannya. Hakim yang ketakutan pun membujuk Man untuk diajak bekerja sama dan menjanjikan akan menutupi semua kasus Man sebelumnya dan kedepannya. Tanpa ampun, Man pun mengeksekusi hakim setelah mengetahui siapa pelakunya. Ibu Yonji yang sedang minum dengan Min tiba-tiba berpamitan untuk pergi ke kamar mandi sebentar. Bukannya ke kamar mandi, si ibu justru pergi meninggalkan Min begitu saja setelah menerima telepon dari orang yang tak dikenal. Sesampainya di dalam mobil, si ibu pun dikejutkan dengan Man yang sudah duduk di belakangnya, yang ternyata si Man lah yang menelpon si ibu. Terungkap Ibu Yonjilah ternyata pelaku di balik ini semua. Man pun menyuruh menjalankan mobilnya untuk pergi ke suatu tempat. Di tengah-tengah perjalanan, Man menyuruh si ibu untuk berhenti dan meminta izin untuk merawat Yonji sampai ia dewasa, sekaligus mengeksekusi si ibu di tempat itu juga. 윤지는 어른이 될 때까지 내가 돌볼 거야.